Kadang, yang membuat kita tidak bisa tidur, bukan karena gelap, tapi karena ada sesuatu yang terasa berbeda dari biasanya. Malam ini, cerita ini mungkin akan membuatmu sedikit berpikir tentang sesuatu yang pernah kamu dengar, tapi tidak pernah benar-benar kamu pahami. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, tinggal seorang pemuda bernama Raka. Rumah itu tidak besar, tapi cukup nyaman untuk ditinggali sendiri. Sejak pindah ke sana, hidup Raka berjalan biasa saja. Tenang, sepi, dan damai. Setidaknya, sampai suatu malam. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari. Raka terbangun, bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara keras, tapi karena sebuah ketukan. Tok, tok, tok. Pelan, teratur, seperti ada seseorang di luar pintu. Raka membuka mata. Ruangan gelap, sunyi. Ia diam, mendengarkan. Dan lagi, tok, tok, tok. Kali ini, sedikit lebih jelas. Raka berpikir, siapa yang datang jam segini? Dengan langkah pelan, ia bangun dari tempat tidur. Berjalan menuju pintu. Tidak ada suara lain, hanya detak jantungnya yang terasa lebih keras dari biasanya. Ia membuka pintu perlahan, dan tidak ada siapa-siapa. Halaman depan kosong. Angin malam berhembus pelan. Lampu jalan redup. Tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah ada di sana. Raka menghela napas. Mungkin cuma perasaan, pikirnya. Malam berikutnya, hal yang sama terjadi. Tok, tok, tok. Jam yang sama, suara yang sama, dan lagi, tidak ada siapa-siapa. Raka mulai merasa, ada yang tidak biasa. Ketukan itu, selalu datang di waktu yang sama. Tidak pernah lebih cepat, tidak pernah lebih lambat, seolah ada sesuatu yang sengaja mengetuk. Malam berikutnya, Raka tidak langsung tidur. Ia menunggu, duduk diam di tempat tidur, menatap pintu, dan tepat pukul 2, tok, tok, tok. Kali ini, lebih jelas, lebih dekat. Raka berdiri. Perlahan, ia mendekati pintu. Namun kali ini, ia tidak langsung membuka. Ia hanya berdiri di balik pintu itu, mendengarkan. Dan saat itu, ia menyadari sesuatu. Ketukan itu bukan dari luar, tapi seperti berasal dari dalam rumah. Raka membeku, tidak bergerak, tidak bersuara. Ketukan itu berhenti, dan untuk beberapa detik, semuanya kembali sunyi. Lalu, di tengah keheningan itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya. Bukan suara keras, bukan bayangan, hanya perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Pagi akhirnya tiba. Cahaya matahari masuk ke dalam rumah, dan semua terasa normal kembali. Tidak ada ketukan, tidak ada keanehan, seolah semua itu hanya mimpi. Namun, Raka tahu, itu bukan mimpi, karena setiap malam, ia masih mendengar, tok, tok, tok. Dan anehnya, seiring waktu, Raka tidak lagi takut. Ia hanya diam, mendengarkan, seolah
Ketukan itu bukan ancaman, tapi sesuatu yang hanya ingin didengar. Dan untuk kamu yang mungkin pernah mendengar sesuatu di tengah malam, tidak semua suara harus dijelaskan. Tidak semua hal perlu dimengerti. Kadang cukup didengar, lalu dibiarkan pergi. Selamat malam. Jika kamu mendengar sesuatu nanti, cukup tetap tenang. Kadang, yang paling menakutkan bukan yang kita lihat, tapi yang kita rasakan, tanpa pernah benar-benar muncul. Dan sejak malam itu, Raka mulai menyadari sesuatu, bahwa ketukan itu tidak pernah datang dari luar. Setelah malam itu, Raka tidak bisa lagi berpikir bahwa semuanya hanya perasaan. Ketukan itu nyata, dan yang lebih aneh, ia selalu datang dari arah yang sama, dalam rumah. Malam berikutnya, Raka mencoba bersikap biasa. Ia mematikan lampu, berbaring, menutup mata, seolah tidak ada apa-apa. Namun tubuhnya tidak bisa berbohong. Ia tetap terjaga, menunggu, dan tepat pukul 2 dini hari. Tok, 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 lebih pelan, lebih dekat, seperti dari balik dinding. Raka duduk perlahan, matanya menatap ke arah ruang tamu. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, 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 kali ini seperti berasal dari arah lemari tua di sudut ruangan. Lemari itu sudah ada sejak ia pindah. Tidak pernah ia gunakan, tidak pernah ia buka, hanya berdiri diam di sudut ruangan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka merasa lemari itu tidak sekadar benda. Dengan langkah pelan, Raka mendekat. Ketukan itu berhenti, sunyi, terlalu sunyi, seolah sesuatu sedang menunggu. Tangan Raka menyentuh gagang lemari. Dingin, tidak seperti kayu biasa, lebih dingin, seperti sesuatu yang lama tidak tersentuh. Ia menarik napas panjang, dan perlahan membuka lemari itu. Di dalamnya tidak ada apa-apa, hanya ruang kosong, gelap, sunyi, tidak bergerak. Raka menghela napas lega. Mungkin ia terlalu jauh berpikir. Saat ia hendak menutup lemari itu, tok, satu ketukan dari dalam. Raka membeku, tidak bergerak, tidak bernapas terlalu keras. Matanya menatap ke dalam lemari. Kosong, tapi ia tahu ketukan itu baru saja terjadi. Sejak malam itu, rumah terasa berbeda. Bukan lebih gelap, bukan lebih dingin, tapi seperti ada sesuatu yang sadar bahwa ia sedang diperhatikan. Barang-barang mulai terasa berpindah, bukan drastis, hanya sedikit. Kursi yang bergeser, pintu yang sedikit terbuka, dan lemari itu kadang tidak lagi tertutup sepenuhnya. Raka mulai bertanya, apa sebenarnya yang ia dengar? Dan apa yang sebenarnya ada di dalam rumah itu? Malam datang lagi. Jam menunjukkan pukul 2, dan untuk pertama kalinya, Raka tidak menunggu di kamar. Ia berdiri di depan lemari itu. Sunyi, tidak ada suara, tidak ada ketukan. Namun, saat ia hendak berbalik, tok, tok, dari belakangnya, bukan dari lemari, tapi
dari pintu kamarnya. Dan malam itu, Raka mulai menyadari satu hal, bahwa ketukan itu tidak pernah benar-benar punya satu tempat. Dan mungkin, ia tidak hanya ingin didengar, tapi ingin ditemukan. Selamat malam. Jika kamu mendengar sesuatu, jangan langsung membuka. Ada sesuatu yang aneh tentang suara yang terus berulang. Bukan karena kerasnya, bukan karena waktunya, tapi karena ia tidak pernah benar-benar hilang. Dan sejak malam itu, Raka mulai mengerti bahwa mungkin yang ia dengar selama ini bukan sesuatu yang baru. Malam itu, Raka berdiri diam di tengah rumah. Ketukan tidak lagi datang dari satu arah. Kadang dari pintu, kadang dari dinding, kadang dari lantai. Tok, tok, tok. Tidak teratur, seolah sesuatu sedang bergerak. Untuk pertama kalinya, Raka merasa bukan hanya mendengar, tapi diperhatikan, bukan oleh seseorang yang terlihat, tapi oleh sesuatu yang tahu ia ada di sana. Di tengah ketakutan itu, tiba-tiba Raka teringat sesuatu. Saat pertama kali ia pindah ke rumah itu, tetangga sempat berkata, "Kalau malam, jangan terlalu didengar." Waktu itu, Raka tidak mengerti. Sekarang, kalimat itu terasa berbeda. Jangan terlalu didengar. Berarti, suara itu memang ada, dan bukan hanya dia yang pernah mendengarnya. Keesokan harinya, Raka memberanikan diri bertanya pada tetangga tentang rumah itu, tentang suara di malam hari. Tetangga itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Dulu, rumah itu pernah dihuni seseorang yang tinggal sendiri. Jarang keluar, jarang bicara. Dan katanya, setiap malam, selalu ada suara ketukan." Raka terdiam. Suara yang sama, waktu yang sama, seolah sesuatu itu tidak pernah berhenti. Hanya berganti orang yang mendengarnya. Malam itu, Raka tidak merasa takut seperti sebelumnya. Ia hanya ingin tahu. Ia duduk di ruang tamu, menunggu. Pukul 2 dini hari, sunyi. Lalu, tok, tok, tok. Namun kali ini, berbeda. Tidak berpindah, tidak jauh. Ketukan itu, tepat di sampingnya. Raka menoleh perlahan ke arah kursi kosong di sebelahnya. Tidak ada siapa-siapa, tapi ia bisa merasakan sesuatu. Dan saat itu, Raka akhirnya mengerti. Ketukan itu bukan untuk menakuti, bukan untuk mengganggu, tapi seperti seseorang yang mencoba berkomunikasi. Raka tidak bergerak, ia hanya duduk, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menghindar. Anehnya, setelah itu, ketukan tidak lagi terasa menakutkan, tidak lagi membuatnya gelisah. Hanya ada seperti kehadiran yang diam. Sejak malam itu, ketukan masih ada, masih datang setiap pukul 2. Namun Raka tidak lagi mencari sumbernya, karena ia tahu, mungkin suara itu tidak pernah berasal dari tempat tertentu, tapi dari sesuatu yang tidak pernah pergi. Dan untuk kamu, jika suatu malam
kamu mendengar sesuatu yang sama. Jangan langsung takut, karena tidak semua yang terdengar ingin menakuti. Kadang, mereka hanya ingin tidak merasa sendiri. Selamat malam. Ada satu hal yang berubah sejak Raka berhenti takut. Ketukan itu tidak lagi terasa asing. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati. Kalau ini bukan sekadar suara, lalu siapa yang mengetuk? Malam itu, tidak ada rasa gelisah, tidak ada langkah terburu-buru. Raka duduk di ruang tamu. Di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Lampu redup, udara dingin, dan suasana terasa lebih tenang dari biasanya. Ia tidak lagi menunggu dengan rasa takut. Tidak lagi menutup telinga. Ia hanya menunggu, seperti seseorang yang menunggu jawaban. Pukul 2 dini hari. Tok, tok. Hanya 2 kali. Lebih pelan dari biasanya. Lebih dekat. Raka tidak bergerak. Ia hanya berbisik pelan. Kamu siapa? Sunyi. Tidak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian. Tok. Satu ketukan. Seolah menjawab. Raka terdiam, bukan karena takut, tapi karena ia mulai menyadari sesuatu. Bahwa ini bukan kebetulan. Dengan suara pelan, ia berkata lagi, kalau kamu bisa dengar, ketuk sekali. Sunyi sejenak, lalu, tok. Raka menarik napas perlahan. Jantungnya berdetak, tapi tidak panik. Lebih seperti terkejut. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Ia mencoba lagi. Kamu sudah lama di sini. Beberapa detik, hening. Lalu, tok, tok. 2 kali, Raka mulai mengerti pola itu. 1 ketukan, 2 ketukan, seperti jawaban sederhana, dalam bahasa yang tidak biasa. Aneh, tapi nyata. Ketakutan itu, perlahan hilang. Digantikan oleh rasa lain. Rasa, ingin tahu. Dan entah kenapa, sedikit, rasa kasihan. Raka bertanya pelan. Kamu tidak bisa pergi. Sunyi, lebih lama dari sebelumnya. Lalu, tok. 1 ketukan. Raka menunduk pelan. Ia tidak melihat apa-apa. Tidak ada bayangan. Tidak ada bentuk. Tapi, ia bisa merasakan sesuatu. Seperti kesendirian yang lama. Malam itu, mereka tidak banyak berbicara, hanya beberapa ketukan, beberapa pertanyaan, dan banyak keheningan. Namun anehnya, keheningan itu terasa penuh. Sebelum Raka kembali ke kamar, ia berkata pelan, "Aku di sini, kalau kamu mau bicara lagi." Sunyi, lalu, tok, tok. 2 ketukan, lebih pelan, lebih dalam, seperti ucapan terima kasih. Dan untuk kamu, jika suatu malam, kamu merasa tidak sendirian, mungkin, memang benar, tidak semua yang hadir, ingin menakuti. Beberapa, hanya ingin didengar. Selamat malam.